Kerja keras dibutuhin banget buat mencapai kesuksesan kita, atau kalau sekedar cuman pengen sesuatu, juga perlu kerja keras. Sampai-sampai kita ngerasa seluruh waktu yang kita punya, kita pakai untuk bekerja dan untuk mengusahakan apa yang kita pengen. Dan kita sampai lupa, kita juga butuh waktu untuk istirahat dan ngelupain usaha dan kerjaan kita sejenak. Bagi lo yang ngerasa persis kayak gini, pesan dari gue hati-hati ya. Dan waktu ngobrol kita kali ini cocok kok buat lo yang ngerasain itu semua. Kita bahas tuntas dari awal sampai akhir. Jadi ditonton ya sampai habis. Let's go! Emang bener kok, kerja keras dibutuhin buat ngeraih sesuatu yang lo pengen. Stanley Tang, maaf kalau sampai salah sebut nama, dia adalah miliarder sekaligus CEO dari Hong Kong. Dia juga mengatakan bahwa rumus kesuksesan itu dari hasil kerja keras ditambah dengan semangat yang terus-menerus. Tapi coba deh, pikirin kebutuhan dari diri lo sendiri. Nggak cuman kerja, dan terus kerja kan, kebutuhan dari diri lo. Gue pribadi emang ngerasa gue lagi kejebak di antara kesibukan, dan gue udah bikin polling di Instagram itu banyak banget juga yang lagi terjebak dalam kesibukan itu dari non-akademik atau akademik. Ya itu contoh dari gue buat yang masih sekolah atau masih kuliah. Di saat kita punya banyak kesibukan yang kayak gitu, kita rasa bahwa waktu yang kita punya seluruhnya akan kita kerahkan untuk berproduktif. Rasanya tuh di saat kita nggak produktif tuh kayak salah banget. Dan ngerasa sayang kalau kita nyanyiin waktu buat ngelakuin hal yang lain, hal yang nggak produktif. Padahal kita di situ bisa ngelakuin hal yang produktif. Di Instagram kita juga suka ngeliat teman kita ngepost suatu hal yang produktif dan kita ngeliat kayak, nih orang produktif banget. Dan dari situ kita kepicu buat lomba berproduktif gitu sama dia. Kita nggak mau kalah sama dia. Nah, kalau lu lagi ngerasa kayak gini, coba hati-hati. Karena kayaknya lu lagi kena yang namanya toxic productivity. Nih gue di sini mau jelasin detail tentang toxic productivity. Coba cocokin antara apa yang gue jelasin dengan apa yang lu rasain sekarang. Karena mungkin lu nggak sadar kalau lu lagi kena yang namanya toxic productivity. Dan buat lu juga yang udah sadar dan udah aware kalau lu lagi kena toxic productivity tapi nggak tahu solusinya gimana, cara keluar dari situ, ayo kita obrolin bareng-bareng. Toxic productivity adalah obsesi yang berlebihan dan tidak masuk akal untuk selalu mengembangkan diri dan terus berproduktif tanpa henti. Dimana kita ngerasa bahwa individu kita belum cukup, maka dari itu kita mengembangkan diri kita secara terus-menerus yang bisa dibilang tidak masuk akal. Ngelebihin limit kekuatan manusia. Nih perhatiin ciri-ciri orang yang lagi kena toxic productivity. Siapa tahu kita kena tapi kita nggak sadar. Ciri-ciri pertama, karena kita ngerasa sebagai individu ini belum cukup dan terus pengen berkembang, kita akhirnya memprioritaskan produktivitas dan kerjaan kita di atas segalanya. Kita mendewakan produktivitas bahkan di atas kebutuhan primer kita. Kita ngerasa kita nggak butuh sama istirahat. Kita juga ngerasa bahwa kita nggak butuh ngobrol sama teman-teman kita. Kita ngerasa kita nggak butuh ngobrol sama keluarga kita. Dan kita juga ngerasa bahwa kita nggak butuh ngerawat diri kita sendiri. Karena yang kita rasain adalah kita harus tetap kerja non-stop tanpa henti buat sukses. Karena kita ngerasa kita nggak perlu ngobrol sama keluarga, dan kita ngerasa kita nggak perlu ngobrol sama teman-teman kita tentang topik apapun karena kerjaan, kita ngerasain ciri-ciri yang kedua, yaitu kita ngerasa bahwa hubungan kita dengan keluarga kita dan teman-teman kita makin renggang dan memburuk. Rasanya pas kita ngobrol bareng lagi tuh rasanya udah beda banget gitu loh. Misal kita ngobrol sama adik atau kakak kita bawaannya pengen marah-marah mulu. Atau misal ke teman-teman kita, pas kita nimbrung sama circle kita lagi, itu kita udah ngerasa udah nggak cocok gitu sama mereka. Tapi ini juga amit-amit deh, misal kalau gitu juga ke orang tua. Jangan ya guys. Ciri-ciri ketiga, kita udah nggak pernah tuh ngapresiasi diri kita atas keberhasilan kecil kita. Misal kita udah ngerjain 2 PR selama 2 jam, tapi kita masih ngerasa belum puas dan harus ngerjain kerjaan yang lain lagi. Karena kita ngerasa bahwa banyak kerjaan kita di depan yang nungguin. Kita cuma ngapresiasi pencapaian kita atau keberhasilan kita yang dalam skala besar doang. Ya, tapi pertanyaannya ya, pencapaian kita yang besar itu butuh effort yang besar juga dan waktu yang lama kan? Jadi tetap ujung-ujungnya jarang ngapresiasi diri sendiri. Ciri-ciri keempat, merasa kesulitan untuk istirahat. Di saat kita tidur di malam hari, kita nggak bisa ngatur otak kita, jadinya otak kita masih aja mikirin kerjaan, dan akhirnya kita nggak dapet tidur yang berkualitas. Bahkan kalau parah ya, bisa tiba-tiba bangun dan ngerjain sesuatu lagi. Itu nggak sehat bro. Lanjut ke ciri-ciri kelima, kita udah nggak pernah ngurusin diri kita sendiri. Kantong mata udah besar dan hitam, tubuh kita udah nggak fit, suka sakit-sakitan, dan juga kita udah nggak pernah ngurusin kebersihan diri kita lagi. Kayak mandi, atau yang lainnya. Bahkan bisa aja beberapa hari nggak mandi gitu. Kan bau ya. Dampak dari kena toxic productivity, kita justru nggak mencapai apa yang kita mau dan bahkan kita jadi nggak produktif. Kok malah jadi nggak produktif? Ya gimana kita mau produktif dan ngedapetin apa yang kita pengen kalau tubuh dan pikiran kita udah capek? Kita terlalu nge-push aset terbesar untuk meraih sukses dan mencapai apa yang kita pengen, yaitu diri kita sendiri.
Pikiran kita, kesehatan kita, dan mental kita itu adalah aset terbesar untuk produktif, malah dirusak. Jadi kita nggak dapat apa yang kita pengen deh. Dampak yang lain kayaknya udah jelas gue sampein di ciri-ciri yang tadi, jadi langsung aja ke gimana caranya kita keluar. Ada banyak cara untuk keluar dari toxic productivity ini, dan gue saranin banget buat lo untuk ngaplikasiin ini semua bagi lo yang lagi kena toxic productivity. Kita definitely harus keluar dari toxic productivity ini. Please, stop guys. Bahaya banget ini. Oke, cara keluar pertama, coba lu bikin to-do list setiap harinya. Coba lu bikin to-do list ini di malam hari sebelumnya. Kalau misalkan kalian males, coba bikin di pagi harinya. Kalau misalkan males juga, nggak tahu dah. Canda, harus ya ngelakuin ini. Tujuannya kita bikin to-do list ini adalah buat screening atau ngeliat mana sih yang jadi prioritas buat kita. Dengan to-do list ini, kita juga jadi bisa plotting waktu kita di hari itu dengan baik. Kita jadi bisa ngeplotting waktu buat kerjaan dan waktu buat istirahat di hari itu. Yang ngebuat kita ke-refresh lagi dan waras untuk berproduktif lagi. Terus ini penting banget sih buat kita yang pengen keluar dari toxic productivity, kita harus sadar kalau limit produktif orang-orang itu beda-beda. Cara kita dan load kita masing-masing untuk berproduktif itu beda-beda. Jadi please stop lomba produktif sama orang lain. Cara keluar lainnya adalah self-care. Atur waktu kita buat self-care, coba rawat diri lu, dan coba juga ngelakuin hobi di saat kita lagi jeda dari kerjaan kita. Ajak juga keluarga kita buat ngobrol. Ajak ayah kita, atau ibu kita, atau kakak kita, atau adik kita buat ngobrol. Ngobrolin apa aja, dan juga coba approach teman kita buat ngobrol. Karena, trust me guys, menjaga hubungan baik dan terus memperbaiki hubungan baik kita dengan orang lain, apalagi orang terdekat kita, itu akan ngebuat kita feel a lot better. Cara keluar terakhir dari gue untuk memutus kebiasaan toxic productivity, coba sering-sering ngobrol sama diri lu di saat lu lagi santai dan lagi rebahan. Coba tanya sama diri kita, sebenarnya apa sih yang kita mau? Bener-bener produktif yang akhirnya mencapai apa yang kita mau dan sukses dengan badan kita yang fit dan mental kita juga yang sehat? Atau emang pengen nge-push terus mental dan fisik kita sampai capek buat berproduktif? Pasti yang pertama kan? Udah mencapai apa yang kita mau, sukses, badan dan mental kita sehat lagi. Oke nih, terakhir gue ngutip pendapat yang bagus banget sekaligus bisa jadi reminder juga buat kita dari Profesor Jordan Peterson yang merupakan profesor psikologi di Universitas Toronto. Ini gue ambil dari channelnya Chris Williamson. Kalian bisa lihat langsung di sana. Dia menyadarkan kita dengan pertanyaan, sebenarnya apa sih yang kita incer? Yang kita incer itu produktivitas dalam jangka panjang kan? Kalau kita nge-push diri kita terlalu keras, kita akan ngerusak sustainability kita untuk terus berproduktif dalam jangka panjang. Karena batas setiap orang untuk melakukan produktif itu berbeda-beda. Itu kacau, bagus banget sih pendapatnya dan juga perkataannya. Sekaligus bisa juga kita jadiin sebagai reminder untuk diri kita sendiri agar keluar dari toxic productivity untuk mengingat produktivitas kita untuk jangka panjang. Kalau dari gue, produktif itu jauh lebih baik daripada malas-malesan, dan gue juga yakin bahwa kerja keras itu merupakan syarat untuk mencapai kesuksesan. Tapi cobalah sayangin diri sendiri. Cintalah sama diri sendiri dan cintai juga apa yang lo lakuin. Ingat, kita harus bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kita wajib buat ngejaganya. Daripada kita berusaha untuk berproduktif tapi hasilnya nihil, udah dibawa santai aja, yang penting tetap berprogres. Kita semua harus keluar ya dari toxic productivity ini. Gue rasa gue perlu sampein ini ke kalian semua karena menurut gue banyak banget yang relate, termasuk diri gue sendiri. Semoga lu suka sama video ini. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan lu ngeliat temen lu yang kayaknya lagi asik banget berproduktif sampai susah banget diajak ngobrol sama lu, coba deh, boleh di-share aja video ini, siapa tahu dia lagi kena toxic productivity. Dan kalau memang tertarik sama konten self-development atau materi yang kayak gue bawain tadi, boleh banget di-subscribe channel ini karena dengan lu subscribe, berarti lu udah membuat gue untuk semangat terus berkarya. Ayo buat komunitas yang positif. Kalau lu mau dapat notif pemberitahuan tentang adanya video baru di channel kita ini, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja, lu belajar, gue belajar, see you on the next video. Bye!